Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini gue baru aja kedapatan stok Toyota Yaris Cross yang hybrid nih. Nah, jadi kalau di Toyota Yaris Cross ini itu ada yang versi hybrid dan ada yang versi non-hybrid gitu. Nah, jadi kalau Yaris Cross ini juga masuk Indonesia ini sangat baru banget nih. Karena dia baru launching kalau nggak salah itu sekitar di bulan Mei 2023 gitu. Jadi kurang lebih baru sekitar setahun lebih dikit sih mobil ini masuk Indonesia gitu. Dan tadi kita juga udah coba ya mas mobilnya. Ini mobil tuh enak pakainya. Terus irit banget mas. Irit banget ya. Tadi boleh dimasukin klipnya. Tadi tuh macet-macetan sekitar dapat 1:16 deh mas tadi. Boleh ntar saya kasih lihat fotonya. Mobilnya irit banget. Dan peleknya nih mas. Ini peleknya tuh keren banget mas. Karena waktu gue pernah lihat di Instagram mas, ada orang pakai pelek ini di Toyota Avanza mas. Oh gitu. Nah karena PCD pelek ini nih 5x100 nih mas. Kalau Avanza itu kalau nggak salah dia masih 4x100. Jadi tuh biasa tuh perlu dirubah untuk lubangnya gitu. Dan untuk ke mobil kayak Innova gitu itu nggak bisa masuk mas. Karena PCD-nya emang lubangnya sama-sama 5. Cuman ini kan 5x100. Kalau itu ukurannya 5x114. Iya, jadi itu nggak bisa masuk di pelek ini. Karena jujur mas, gue sempat mau cari-cari pelek ini untuk di Innova gue mas. Ini bagus peleknya. Iya, peleknya bagus, ring 18 juga gitu. Dan pelek ini menurut gue apa ya, warnanya tuh keren gitu kan, gak terlalu norak juga mas ya. Palangnya juga gimana, kayak modern gitu lah, keren lah gitu. Pelek ini juga gue sempat nyari kemarin di Tokopedia, itu emang agak susah sih mas, karena kebanyakan orang jual tuh yang replika-replika sih. Karena mobil ini juga masih baru, mungkin belum banyak yang jual secondnya peleknya gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian belakang. Kalau misalkan yang hybrid itu paling kelihatan di sini adalah HEV, yaitu Hybrid Electric Vehicle kalau nggak salah kepanjangan. Jadi ini bukan full elektrik tapi ini hybrid gitu. Karena kalau menurut gue sendiri mungkin di Indonesia itu kayaknya masih cocok pakai mobil hybrid mas, ya. Dan menurut gue pakai hybrid juga masih enak karena irit banget mas. Jadi kita jalan pelan, dia kan pakai motor listriknya. Ntar kalau misalkan baterai motor listriknya habis, dia baru pakai bensin gitu. Nah, kalau misalkan mobil hybrid ini itu ngecasnya itu dia dari pengereman mas. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi udah gue coba nih akan agak ngebut, di rem dia tuh charge semakin cepat. Gitu. Jadi dari panasnya rem itu dia buat mengisi baterai dari motor hybridnya. Gitu. Dan modelnya juga menurut gue sih keren mas. Kalau sekilas mas, lampu belakangnya tuh mirip kayak Lexus NX mas, yang hitam tuh ya. Sekilas tuh mirip banget sama NX gitu. Terus ini juga yang varian GR-nya nih. Setahu gue kalau misalkan yang hybrid ini ada yang non GR deh kayaknya deh. Kalau nggak salah ya ada yang non GR. Nah, cuman punya gue yang GR dan ini TSS. Kalau nggak salah ini tipenya paling tinggi deh. TSS gitu. Di sini kan juga ada logo GR-nya. Setahu gue kalau TSS itu kelihatan dari sininya deh. Kayak misalkan Avanza itu dia ada sensornya di sini mas. Nah di tengah atas ini kalau nggak salah ini TSS deh. Kemarin soal orang yang bilang TSS gitu. Jadi perbedaannya dari TSS. Kalau misalkan di Avanza sih yang terlihat itu paling di kamera 360-nya mas. Kalau misalkan Avanza Veloz yang baru, dia kalau TSS pasti ada kamera 360 gitu. Kalau non TSS dia nggak ada kamera 360. Itu yang paling kelihatan dari eksteriornya gitu. Kita lanjut lagi ke depan. Untuk modelnya sih gue suka banget sih mas. Dari depan, belakang keren, samping juga keren ya. Dan ukurannya itu compact juga gitu ya. Yaris menurut gue ini kayak bukan, nggak bisa disebut Yaris lagi mas. Karena biasa kan Yaris itu kan hatchback kecil ya. Kalau ini kayak hitungannya apa ya? Mini SUV kali ya hitungannya gitu. Karena ukurannya nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede lah, sedang-sedang. Dan buat pakai harian tuh menurut gue masih enak banget gitu. Padahal ini tadi gue pengen buka showroom Harapan Indah mas, tapi udah laku ternyata, udah di DP. Jadi mobil ini tuh kayak umurnya nggak nyampe 2 hari masih showroom, nggak nyampe 2 hari udah laku gitu. Karena mobil ini kilometer kecil banget mas. Ini mobil 2023 kilometer 3000-an, masih baru banget. Mobil masih bener-bener kayak baru deh mas, kayak gres banget. Interior masih rapi banget. Tadi kan udah lihat masa eksterior juga masih rapi banget. Ini masih full ori, setahu ini masih full ori semuanya gitu. Karena orangnya juga jarang pakai. Mobil setahun, tapi 3.000 sih kecil mas hitungannya. Berarti bener-bener jarang pakai mobilnya gitu. Terus juga Toyota Yaris ini gue demen mas, dia nggak banyak aksen dari warna-warna chrome-nya gitu. Karena di sini dia pakai black glossy ya kan. Ya mungkin kalau emblem, kalau misalkan black glossy full kan nggak kelihatan ntar mas. Jadi masih pakai chrome gitu. Jadi black glossy. Terus yang cover fog lamp juga nih pakai black glossy gitu kan. Gue jujur kalau misalkan mobil, kalau menurut gue pribadi ya warna chrome itu kurang mewah mas. Iya, kurang mewah, bagusan tuh warnanya kayak gini gitu. Terus juga spionnya nih kan hitam juga gitu. Aksen chrome sih hampir nggak ada, paling di emblem-emblem doang sih mas gitu kan.
Ini juga hitam gitu. Gue demen sih. Kalau misalkan belakang sih ganti hitam keren nih. Iya, kalau ganti hitam. Ya, terus kalau misalkan kalau nggak kayak ini, kalau nggak salah yang Zenix Hybrid, kalau nggak salah ya, itu ada warna birunya atau Toyota Camry gitu. Gue lupa deh. Iya, jadi logonya tuh ada aksen-aksen birunya. Ini kalau diganti yang hitam kalau nggak biru deh, ini keren banget. Gitu. Terus kita lihat dari bagasinya nih. Nah, ini bagasinya juga udah elektrik. Cuman gue nggak tahu ya kalau tipe di bawahnya itu udah elektrik atau belum. Gitu. Dan untuk bagasinya sendiri ya ukurannya sedang-sedang lah mas. Cukup lah gitu. Untuk bahan serapnya gue juga nggak perhatiin nih kayaknya. Apa nggak ada bahan serapnya gue juga nggak tahu deh. Ada ya harusnya sih. Ada. Nah cuman ukuran bahan serapnya itu lebih kecil. Biasa dia ngikutin kayak mobil Eropa mas. Gitu. Kalau Mercy itu ada beberapa. Kalau nggak salah Mercy itu masih ada. Cuman kalau BMW itu dia nggak ada mas. Karena dia pakai ban itu RFT, Run Flat Tire. Pernah dengar gak mas? Kalau Run Flat Tire itu jadi bannya kalau misalkan bocor dia masih bisa jalan. Nah itu, tapi harga bannya emang lumayan cukup mahal sih gitu karena ban RFT. Terus coba kita lihat ke bagian depan dulu deh mas, dari sebelah sana aja ya. Oke, jadi tadi kita datang nih nggak hujan mas ya. Abis ambil sinematik kita mau syuting baru hujan gitu, makanya mobil agak basah. Nah kalau kita nyalain nih, dia mesinnya itu nggak nyala mas, dia cuma nyala motor hybridnya aja. Nah udah kayak gini udah nyala mobilnya, nggak ada suaranya sama sekali. Kalau kita nyalain ada tulisan hello-nya gitu. Nah ini mobil udah nyala, udah siap pakai aja. Jadi bener-bener nggak ada suaranya, tinggal gas aja. Ini tadi dapat tadi kita udah nyalain lama, jadi dapatnya 1:14 mas. Tadi gua ada foto sih mas yang dapat 1:16. Ini sekarang 1:14. Nah terus juga di sini coba boleh muter ke sebelah sini. Nah ini motor listriknya udah nyala nih, karena dia baterai hybridnya biasa udah habis. Gitu. Coba boleh dari sebelah sini mas. Nah, jadi di sini tuh ada mode EV mode-nya nih, Mas. Nah, gue juga masih nggak terlalu ngerti dengan teknologi hybrid yang di Yaris ini tuh gimana caranya. Jadi tadi tuh kalau misalkan dia baterainya habis tuh dia nggak bisa dipencet, Mas. Nah, kayak ini nih, gue pencet ya. Mode EV tidak tersedia, baterai hybrid lemah, gitu. Makanya ini mesinnya mungkin nyala ya. Cuman tadi kita pas diem di mobil tiba-tiba mesinnya mati, Mas. Nah, gue nggak tahu tuh dia nge-charge-nya apakah mungkin pakai bensinnya atau apa, gue juga nggak tahu. Gitu. Jadi di sini ada mode EV mode aja. Jadi kalau baterainya, kalau nggak salah ini deh. Baterainya nih mas, ada bara baterainya nih di bawah. Jadi mobil ini tuh nggak ada RPM-nya. Rata-rata mobil hybrid tuh nggak ada RPM-nya mas. Dia pakainya charge, eco sama power gitu. Terus di sini juga ada buat traction control-nya. Nah ini gara-gara tadi gue bilang ini kan TSS ya. Kalau nggak salah Toyota Safety Sense, kalau nggak salah kepanjangannya ya bener ya. Itu dia kalau misalkan di depan ada mobil tuh dia kayaknya bisa ngerem sendiri. Maka tadi gue remnya agak mepet pas dia bunyi gitu. Dia ada kasih indikatornya. Gitu, mungkin di sini juga bisa dimatiin nih dari sini. Nah, terus ini juga auto lampnya gue juga nggak tahu buat apa. Kalau yang ini tuh buat headlampnya mas, naik turun adjustable-nya, gitu. Jadi headlampnya adjustable, gitu. Terus kita lanjut lagi untuk bagian interiornya, setirnya kayaknya sekilas. Gue kemarin belum ambil Rise mas, tuh kayaknya agak-agak mirip sih. Agak mirip sama Rise. Terus kalau head unitnya beda, ini jauh lebih gede dibandingkan Race. Terus juga karena ini mobil hybrid, dia start stop buttonnya tuh warna biru mas. Warna biru. Kalau misalkan mau mobil Toyota GR kayak Fortuner dia hitam, cuman ada logo GR-nya gitu. Dan ini juga bawaannya joknya ada kulit, keren sih, hitam tapi pakai aksennya biru nih, mungkin gara-gara hybrid ya. Jadi cocok sih hitam ketemu biru gitu. Terus di joknya juga stitchingnya juga warna biru gitu kan. Terus juga interiornya full black, gue demen banget sampai plafon lagi mas. Nah, boleh masuk aja mas, udah hujan nih mas. Kita review dalamnya aja nih. Oke, kita lanjut lagi ke bagian interiornya nih. Nah, Yaris Cross ini dia udah ada panoramic roof-nya nih mas. Tapi ini bukan plus sunroof ya. Ada panoramic plus sunroof itu biasa depannya itu bisa dibuka sunroof-nya, cuman belakangnya itu panoramic. Kalau ini tuh full panoramic. Nah, tadi gue pikir juga ini bisa dibuka mas, karena di sini tuh dia ada tengahnya gitu. Ada tengahnya gini pemisahnya. Tadi gue pencet-pencet, oh ternyata nggak bisa. Nah terus kalau boleh perhatiin ya mas, ini warnanya kacanya agak beda, nggak tahu kenapa ya. Ini agak biru. Ini agak biru, ini agak putih, nggak tahu mungkin apa pakai kaca film atau bawaan Toyota, aku juga nggak tahu biar nggak panas gitu ya. Terus juga apalagi kita bahas tadi ini kan udah ya tombolnya. Nah ini nih PRNDB. Nah biasa kalau di mobil biasa itu pakainya S atau Sport. Kalau tadi ini apa namanya, brake ya? Brake ya. Brake ini jadi tadi fungsinya itu kalau misalkan lagi jalanan turun ya mas ya.
jalanan turun itu pakai brake. Dia buat ngisi baterai hybrid itu lebih cepat ya, iya, dibandingkan pakai D gitu. Dan gue juga baru tahu nih, tadi juga Mas yang nggak tahu ya, iya, ini kok ada pakainya B gitu, karena biasanya S gitu. Nah terus kita lanjut lagi, ini untuk parking brake-nya dia udah pakai elektrik. Ini buat brake hold-nya. Jadi brake hold kalau yang belum tahu itu, kalau kalian lagi di posisi D, tinggal pencet hold aja, ntar pas di posisi D, lepas rem dia nggak jalan Mas, gitu. Ini nggak usah diaktifin karena belum pakai seat belt gitu. Nah, coba kita pakai seat belt dulu. Dia bisa pakai nih, coba kita jalan dulu ya. Jalan. Nah, ini pakai motor listrik kan nih. Mesinnya belum nyala. Kita pakai brake hold ya. Kita rem, jak. Hold kan ada tulisannya, udah dia nggak jalan lagi. Jadi kalau misalkan buat macet-macetan itu lumayan berguna juga sih Mas. Karena kan nggak perlu pindahin ke N lagi. Karena udah ada brake hold-nya. Gitu. Nah, sekarang kita tes aja kali Mas mobilnya ya. Nah, kita tes mobilnya. Ini sih mobil bener-bener enak banget sih Mas. Bentar, ini kayak gue pindahin dulu di sini. Oke. Jadi mobil bener-bener kedap ya Mas ya. Mobilnya kedap, enak. Tuh, nging, suaranya tuh enak gitu, cuma nging gitu. Ntar tiba-tiba kalau misalkan udah hybrid, langsung mesinnya itu nyala gitu. Nah, cuman gue juga nggak tahu ya, mobil hybrid ini kedepannya bagus nggak Mas? Sebenarnya kalau kita secara pikir pakai logika sih, mobil mesin nyala mati, takutnya nggak bagus untuk jangka panjang. Cuman gue nggak tahu juga, apa mungkin Toyota juga sudah memikirkan itu ya Mas ya? Karena sebenarnya kayak mobil-mobil gitu kan ada biasa kalau di mobil-mobil zaman sekarang tuh dia ada apa yang bisa idle stop ya? Idle stop itu ya. Jadi kalau misalkan kalian berhenti, itu mobil bisa mati. Tergiliran kalian mau jalan, mesinnya nyala lagi gitu. Nah, ini mesinnya nyala nih. Tuh, dengarkan suara Mas ngeng. Nah, banyak yang bilang kalau kayak gitu juga malahan bikin boros Mas. Kalau misalkan bukan di mobil hybrid ya, yang pakai idle stopnya itu banyak yang bilang jadi boros gitu. Karena mesinnya nyala mati gitu. Ya, gue juga nggak tahu bener atau enggak sih, itu masih kata-kata orangnya gitu. Karena gue juga kalau misalkan mobil yang ada idle stopnya gitu Mas, gue suka matiin Mas. Karena nggak enak aja gitu. Aneh ya. Mesinnya mati dan kadang tuh bikin mobil AC jadi panas Mas kalau macet. Jadi mesinnya AC-nya itu nggak bekerja secara maksimal karena mesinnya itu mati gitu. Nah, coba kita lagi mau isi baterainya hybridnya dulu nih, biar ntar kita jalan pakai full hybrid atau full elektrik gitu ya. Coba kita sekalian jalan. Nah, ini kan tadi kita udah nyalain mobil, berhentinya lama kan Mas ya. Pasti dia konsumsi BBM-nya tuh turun gitu. Coba sekarang kita riset, gue penasaran kita dapat 1 banding berapa kalau misalkan kita jalan santai nih ya, sampai kita keluar komplek ya. Ini sekarang 0,0, kita jalan santai nih ya. Jalan santai. Nah, sekarang gue coba kasih lihat charge-nya nih Mas. Ini kan sekarang di mode Eco, kelihatan nggak Mas? Kelihatan ya. Ini gue rem, dia nge-charge nih. Nah, semakin dalam remnya dia semakin banyak nge-charge-nya gitu. Nah, ini sih tulisannya EV-nya udah ready ya. Coba gue pencet ya. Nah, mode EV tidak tersedia baterai hybrid lemah. Nanti Masih terlalu rendah kayaknya baterainya. Cuman padahal di sini tulisannya udah ready nih. Gue juga nggak tahu nih Mas. Udah ready. Nah, ini kita pelan ya. Ini dari tadi gue gas, cuman pelan. Coba lihat dapat 1 banding berapa Mas? 135 nah sekarang 48. Ini gue gas mobil lo, bukan gue nggak gas nih. Coba kita pakai gas per 4 deh, sampai setengah ya. Rata-ratanya berapa ya? Turunnya jadi berapa nih? Sekarang 1 banding 48,3. Jadi 115. Tapi dia pasti nambah lagi nih Mas. Karena mobil hybrid tuh enak banget Mas. Dulu gue punya ada Lexus ES 300 hybrid, dia tuh sedan. Itu gue isi bensin full tank Mas, range-nya tuh tulisan sampai 1000. Range-nya tuh 1000. Emang tangkinya lumayan gede dan mobilnya tuh irit. Gue pakai dari showroom ke rumah gue Mas, itu kurang lebih 1 banding 25 dengan kondisi jalan rame lancar lah. Dan plus ada macetnya juga. Nah, ini gue bawa santai nih. Nah, dapatnya berapa? 1 banding 25,2. Jadi enak banget kalau mobil hybrid itu masih paling pas lah di Indonesia dibandingkan elektrik ya. Karena kalau misalkan mobil elektrik, amit-amitnya kalian ke luar kota gitu kan, atau luar Pulau Jawa, takutnya susah cari chargernya Mas gitu. Dan kalau misalkan kalian, setahu gue tuh kalau misalkan beli mobil listrik, dia dapat casan yang colok listrik tuh Mas. Cuman katanya itu lama gitu. Soalnya mungkin wattnya kurang gede gitu. Dan menurut gue kalau hybrid lebih enak lah, kalian irit begini, isi bensin ya. Kalau bensin udah di mana-mana udah ada Mas, jadi nggak perlu khawatir lagi. Jadi menurut gue
hybrid, gue masih megang mobil hybrid sih untuk sekarang ini ya. Enak hybrid. Ya gitu, kecuali kayak di US itu mas, sekarang kan di US itu kan Tesla itu udah lama ya. Udah lama. Dan jadi di sana itu di mana-mana itu charger tuh gampang nyari mas. Jadi makanya di US banyak banget orang pakai mobil hybrid, pakai mobil elektrik gitu kan. Nah, gue juga sempat baca-baca tapi sekarang banyak orang di US itu yang pakai mobil elektrik pindah ke bensin beberapa persen mas. Gue juga nggak tahu kenapa, atau mungkin dia ada masalah di baterai kah atau apa, gue juga nggak tahu mas. Namanya baterai deh, ibarat kita HP aja deh mas. Kalau HP kita sering ngecharge, apalagi iPhone tuh ya, dia kan ada baterai health ya. Iya, pasti turun. Itu pasti turun gitu. Pasti juga mobil juga kayak gitu menurut gue ya mas ya. Namanya baterai dipakai, cas pakai. Pasti ada umurnya. Pasti ada umurnya. Dan kadang-kadang orang-orang Indonesia tuh mungkin kalau misalkan dia males cas di luar, cas di rumah, cuman dia tinggalin semalaman. Kayak baterai HP aja, takutnya overcharge, itu yang bikin baterainya bocor gitu. Kalau baterai hybrid menurut gue dibilang bocor juga harusnya kayak agak susah mas, karena dia nggak di-charge sistemnya. Dia di-charging itu kalau kita ngerem charge, nah itu baru dia ngisi baterai hybridnya gitu. Jadi kan dia nggak ada yang plug-in hybrid gitu. Kira ada mobil tuh yang hybridnya dia plug-in mas. Plug-in hybrid itu jadi dia dicolok mas. Oh, dicolok. Tetap dicolok untuk hybridnya. Jadi kayak mobil listrik. Setahu gua sih dia ada dua mas. Kemarin gua dikasih tau kayak Mercy tuh ya sama salesnya. Dia tuh ada Mercy yang ada 2 lubang mas. Jadi lubang sebelahnya buat yang hybridnya, sebelahnya lagi buat bensin. Gitu. Dan menurut gua itu agak ribet juga sih. Cuman mungkin range-nya itu bisa lebih jauh dibandingkan dengan mobil yang hybrid kayak gini, yang bukan plug-in hybrid ya, gitu. Ini sekarang hujannya deras banget nih ya. Bener-bener deras banget. Oke, nah terus juga di head unitnya ini, nah ini gue baru lihat nih, dia Android Auto-nya sih kayaknya bisa nggak pakai kabel mas. Cuman kalau Apple CarPlay-nya dia nggak bisa nih. Harus kabel berarti. Harus pakai kabel, cuman Android Auto-nya harusnya bisa gitu. Nah terus di sini juga tadi ada informasi kendaraan nih mas. Nah jadi informasi kendaraan itu dia bisa lihat sudut kemiringan mobilnya nih mas. Ini menurut gua canggih juga mas di Toyota. Karena Fortuner aja setahu gua belum ada nih. Belum ada fitur kayak gini tuh, belum ada. Terus kita di ketinggian berapanya tuh kelihatan tuh. Ketinggian 38 meter gitu kan. Suhu air, tegangan volt. Kalau suhu luar biasa mah ada. Suhu air kayaknya biasa. Oh di sini soalnya nggak ada ya. Jadi taruhnya di sini. Tegangan volt ini biasa dari akinya. Fortuner pun nggak ada mas. Fortuner nggak ada. Terus di sini juga ada kompasnya, lucu juga sih. Walaupun nggak kepake, cuman menurut gua dia menambahkan fitur unik sih mas sebenarnya di mobil ini gitu. Walaupun orang nggak kepake, cuman unik aja gitu. Nah ini sudut kemiringanan tadi sih pas di jalan kita mau syuting itu mas, sempat tuh ada minus-minus atau plus itu sempat. Dan mungkin jalanan ini masih agak rata ya. Coba ntar kita coba cari jalan yang agak miring buat lihat sudut kemiringan nih. Karena di sini dari tadi masih 0 derajat nih, belum berubah-ubah. Nah, cuman tadi ketinggiannya udah berubah ya, Mas. Tadi 38 ya. Sekarang 37 tuh berubah. Nggak berguna, cuman unik aja gitu fiturnya. Terus juga mobil ini udah ditambahin dashcam nih sama orangnya, cuman nih nggak ada memorinya nih. Oh, nggak ada memorinya, tapi dashcamnya kayaknya sih cuman depan doang ya. Biasa belakangnya harus ada biar apa nih? Bisa orang pasang dashcam belakang itu kalau amit-amit ya mobil ditabrak dari belakang. Jadi buat bukti gitu, ataukah motor nyenggol, kabur, biasa kelihatan plat nomornya gitu. Ini suspensinya enak ya? Suspensi enak sih. Suspensi enak. Terus duduknya juga enak mas, gitu. Pas ya? Posisi duduknya enak, joknya juga empuk dan nggak kekecilan, nggak kelebaran, gitu. Jadi menurut gue nih mobil sekarang sih secondnya 300 jutaan tergantung kondisi mas ya, tapi masih di 300 gede ya, masih di atas 3,5. Ini tadi barunya itu gue cek sekitar 450 juta mobil ini. Nah dan mobil ini gue jual di bawah 400 juta. Nah tapi udah laku nih di bawah 400 juta. Itu sangat worth it menurut gue mas ya, karena beda 50 jutaan sama lebih dari 50 jutaan malah nih, lebih dari 50 jutaan dapat mobil kayak baru dan kilometer cuma 3.000 gitu kan. Daripada ambil baru ngapain gitu kan, sayang buang-buang duit 50 juta. Ini rasanya juga kayak baru mas gitu kan, wangi aja kayak masih wangi baru tadi masuk ya. Terus juga head unitnya aja nih masih plastikan gitu loh, jadi mobil bener-bener kayak baru. Jadi menurut gue yang beli mobil ini worth it banget sih. Pastinya puas dengan mobil ini karena kondisinya juga top banget gitu. Sayangnya udah laku, padahal gue pengen pakai nih mas. Karena hybrid enak banget nih. Lihat ya, dari tadi kita jalan santai nih mas ya. Tuh dapat berapa? 1 banding berapa? 30,5.
kita jalan santai loh. Mungkin kalau di mobil-mobil ini cc-nya kalau nggak salah berapa ya? 1.500 ya kalau nggak salah ya. Mungkin dengan mobil segini yang tanpa hybrid paling dapat cuma di 110, 111 dengan kondisi jalan kayak gini ya. Tadi macet-macet aja bisa 117 tuh Mas. Iya. Gue aja masih kaget loh. 117 di kondisi jalanan macet gitu, dan kita jalan-jalan biasa normal dalam kota 1:31. Gue penasaran kalau misalkan di dalam tol nih Mas. Tol, iya. Ya cuman mobil udah laku, janganlah, gue nggak berani buka tol, takut kenapa-napa kan, amit-amit kan. Jadi kita cuman test drive aja di sini sekalian kita bikin konten gitu. Oke, jadi menurut gue cukup nih untuk review Toyota Yaris Cross Hybrid ini nih. Nah, buat kalian yang punya budget sekitar 300 jutaan gede, tapi sayangnya mobilnya udah laku ya, kalian boleh carilah di marketplace. Karena menurut gue nih, mobil hybrid paling worth it di angka 300 jutaan gitu ya. Non-hybrid juga menurut gue nih worth it gitu. Dengan budget 300 jutaan, gue saranin kalian sih ngambil mobil hybrid ini nih. Karena irit banget, mau keluar kota pun kayaknya enak banget sih. Ini enak banget mobil gitu. Nah, bagi kalian yang mau jual-jual mobil atau mau cari-cari mobil, boleh DM gue langsung atau ya langsung, ntar kasih di bawah masanya nomor sama nama IG-nya gitu. Oke, see you.